فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang telah kita baca disetorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Halaman yang ke-27. Qala al-mu'allifu asbahullah al-khawfu 'ala talibil ilmi min fitnatid dunya. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan adalah seorang pencari ilmu yaitu takut, khawatir terhadap pencari ilmu dengan fitnah dunia. Karena fitnah dunia barakallahu fikum sangatlah dahsyat dan juga besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Hadis yang mulia tersebut, perhatikan, Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis menipu, hijau orang banyak yang terkena bujukan rayuannya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dan sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan pemimpin-pemimpin di dunia ini, menjadikan kalian itu pemimpin-pemimpin di dunia ini, menjadikan kalian ini orang-orang yang hidup di dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah Ta'ala memperhatikan apa yang kalian perbuat dengan dunia tersebut. Di akhir hadis, peringatan ultimatum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Waspadalah kalian dan berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan juga terhadap fitnah wanita. Karena fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel adalah fitnah wanita. Syahidnya mana? Fattaqud dunya. Berhati-hatilah kalian dengan fitnah dunia. Karena seorang pencari ilmu
ataupun seorang da'i ilallah azza wa jalla, seorang syekh atau seorang ustaz pun kalau sudah terfitnah dengan dunia, hanyut dengan dunia, lupa ilmu yang selama ini dia pelajari. Sudah tidak belajar lagi, tidak mengajarkan ilmu lagi, hanyut dengan dunia dan harta, hanyut dengan tahta, hanyut dengan wanita, wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Padahal dunia, barakallahu fiik, Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim ketika menyebutkan, mengkisahkan sebagian para nabi, memberikan peringatan kepada kaumnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Wa innad darul akhirati hiya darul qarar. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Mafhum? Allah Ta'ala mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Kisah seorang nabi memperingatkan kepada kaumnya bahwasannya dunia ini hanyalah perhiasan yang menipu, kesenangan yang menipu, sedangkan akhirat adalah negeri kekal abadi. Kemudian juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahya darul hayawan law kanu ya'lamun. Dalam surat apa itu? Ankabut ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, dan sesungguhnya atau tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sendagura dan permainan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sendagura dan bermain-main. Dan sesungguhnya negeri akhirat lahiyal hayawan, itulah negeri kehidupan. Hayawan itu maksudnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Kemudian juga sebutkan dalam surat Al-Hadid, ma'ruf masyhur, sering antum dengar, i'lamu annama hadhil hayatud dunya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffar nabatuh thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah SWT menyatakan dalam ayat yang mulia tersebut, i'lamu, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sendagura permainan dan juga berbangga-bangga dengan harta, memperbanyak keturunan, dipermisalkan bagaikan tanaman yang tersiram oleh air hujan, kemudian tumbuh hijau, yang akhirnya para petani kagum melihatnya, tertarik dengan kehijauan tadi. Tapi tidak lama, kemudian tumbuhan hijau tadi menjadi musfarra, menguning dan layu. Setelah kuning layu, orang tertarik atau tidak? Tidak tertarik lagi. Nah, kemudian di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat ada dua kemungkinan. Ada adzabun syadid, adab yang pedih, atau ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adzabun syadid bagi orang-orang yang hanyut dengan dunia, tertipu dengan dunia. Adapun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu menggunakan dunia hanya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hanyalah kehidupan dunia melainkan apa? Nah, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Tidak lama, cuma sebentar saja. Oleh karena itu barakallahu fiik, jangan pernah rakus dan ambisius untuk ngejar dunia. Kalau boleh dikatakan, sangat disayangkan orang-orang yang mati-matian ngejar dunia. Untuk apa dunia dikejar?
Iya kan? Kalau ingin ngejar akhirat. Jangan ngejar dunia yang apa? Yang tidak ada habisnya, tidak ada puasnya, yang ujung-ujungnya ditinggal mati. Akhirnya lupa akhirat yang kekal abadi. Jangan. Itu rugi dan terbalik, barakallahu fiik. Tapi kalau ternyata ditakdirkan menggabungkan, dia dapat dunianya, dapat akhiratnya, itulah yang terindah. Ya kan? Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Alangkah indahnya dunia dan agama kalau bisa bersatu. Bersatu berkumpul bagus. Agama dia dapat, dunia juga dia mendapatkan. Tapi ingat, la barakallahu dunya bila dini. Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Mafhum? Jadi sangat-sangat disayangkan orang-orang yang ngejar dunia siang dan malam, kemudian sampai enggak kenal daratan, enggak kenal lautan. Paham ya? Intinya sampai enggak mengenal malam dan siang, terus dia ngejar dunia. Ahlus sunnah wal jamaah bukannya mereka enggak mampu menjadi miliarder, milioner. Mampu mereka sebenarnya. Cuman karena paham syariat enggak akan gitu loh. Enggak akan ngejar dunia. Sekarang antum lihat, yang paling miskin hidupnya sederhana, pas-pasan, tidak terlalu rakus, ambisius dengan dunia siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang benar-benar kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sabar mereka. Nah, karena paham syariat, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat tempat hidup selama-lamanya. Mafhum? Nah, itu perlu dipertanamkan di benak kita ya. Jangan pernah ngejar dunia. Kalau ngejar akhirat saja. Kita ini bukannya enggak mampu untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Bukannya kita enggak mampu untuk menjadi jutawan, miliarder, milioner. Bukan enggak mampu, mampu sebenarnya. Cuman paham syariat, akhirnya kita diatur oleh rambu-rambu sehingga kita bisa meminimalisir dunia ini. Paham? Kalau tidak adanya syariat, tidak paham agama, tidak paham ilmu syar'i, mungkin kita sudah enggak ada lagi di majelis ilmu ini. Di luar sana sibuk kerja, lailan wa nahara, sirran wa jihara. Paham ya? Nah, kerjanya malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan sudah. Ngejar dunia. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Padahal kalau kita perhatikan, dunia sudah kita dapatkan atau belum? Sudah. Kurang apa lagi? Nah, enggak perlu lebih dari itu semuanya. 20% untuk dunia enggak masalah, yang 80% untuk mana? Akhirat. Caranya gitu. Ana tanamkan ini kepada antum dan kita semuanya agar kita itu terhibur. Paham ya? Kalau kita lihat di luar sana bagaimana banting tulang, peras keringat, keringat diperas, tulang dibanting. Paham ya? Demi apa? Dunia. Waktu adalah uang kata mereka. Kalau kita bukan. Waktu adalah ilmu dan akhirat. Itu kita. Karena apa? Karena kita memang benar-benar murni mencari akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia. Kalau antum dan kita semuanya di majelis ilmu kok pikirannya mencari dunia, salah alamat. Paham ya? Nah, salah jurusan itu istilahnya ya. Nah, tapi ingat baik-baik, kalau kita sudah dapat akhirat, insyaallah dunia sudah datang atau bahkan menanti di hadapan kita. Bayangkan itu. Nah, ini sekedar cuplikan mengenai apa? Seorang talibul ilmi hendaknya takut terhadap fitnah dunia. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Al-Mustawrid ibn Shaddad, sahabat yang mulia, anil Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW suatu ketika beliau mengatakan, mad dunya fil akhirah illa misl an yaj'ala ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'. Diperhatikan ini ya. Karena masalah dunia ini ngeri, bukan perkara yang kecil ya, perkara yang besar bahayanya. Apa kata Rasulullah SAW? Mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, illa melainkan misl seperti an yaj'ala ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'. Lihat itu. Kecuali seperti orang yang mengecelupkan jarinya ke lautan, kemudian ditarik kembali. Lihat dengan bawa apa jari tadi?
Apakah bawa air laut semuanya atau hanya setetes dua tetes? Setetes dua tetes, itulah dunia. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadisnya Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, Rasulullah sedang jalan-jalan melewati pasar dengan segenap para sahabat. Kemudian ternyata di situ ada bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing, bangkai loh ya. Yang kondisinya telinganya kecil, dah cacat. Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW berkata pada mereka, siapakah di antara kalian yang mau membeli seekor kambing ini dengan 1 dirham? Dengan harga paling murah itu. Paham ya? Nah, kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, untuk diapakan bangkai tersebut? Kalaupun seandainya itu hidup cacat, telinganya kecil, dan kita pun nggak akan mau membeli. Kemudian apa kata Rasulullah SAW di akhir hadis? Fa wallahi ladunya ahwan 'ala Allahi min hada 'alaikum. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan fa wallahi ladunya ahwan 'ala Allah min hada 'alaikum. Maka demi Allah, sungguh dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini di hadapan kalian. Lihat. Jadi dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing. Perhatikan ini ya. Lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing dunia. Makanya janganlah kita ngejar dunia. Paham ya? Janganlah sibuk dengan dunia. Janganlah lupa akhiratnya. Kalaupun seandainya mencari dunia, ingat-ingat minimalnya kalau kita katakan dengan persenan 20% aja udah. Paham ya? Nah, untuk maksimalnya enggak usah. Seperlunya masuk 20% itu. Sisanya akhirat, 80% akhirat. Nah, kalau dihitung setengah-setengah bagaimana? Setengah-setengah, setengah-setengah khawatir nanti ujung-ujungnya apa? Nambah lagi. Paham ya? Nah, 20% untuk dunianya, yang 80% untuk akhiratnya. Tenang pikiran, tentram hatinya, insyaallah taala. Nah, kalau kurang percaya buktikan. Jangan cuma berkata-kata, tapi buktikan dengan realita dan fakta. Paham ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian juga tahdiran yang lainnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi, hadisnya masyhur ma'ruf sering antum dengar. Ala innad dunya mal'unatun. Ala innad dunya mal'unatun wa mal'unan man fiha. Mal'unun man fiha illa dzikrullah wa mawalah wa muallimun. Wa muallimun aw muta'allimun. Paham ya? Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat. Sesungguhnya dunia ini dilaknat dan terlaknat orang-orang di dalamnya. Apa saja di dalamnya terlaknat? Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah Taala dan orang-orang yang senantiasa berzikir. Kemudian wa alimun afan, wa alimun au muta'allimun. Tadi ana keliru ya. Pertama wa alimun au muta'allimun. Dan orang yang berilmu, mengajar ilmu atau orang yang belajar ilmu. Itu yang tidak terlaknat. Mafhum? Hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, yang kesimpulannya bahwasanya dunia ini rendah dan hina. Jangan pernah menjadikan target utama. Jangan pernah menjadikan angan-angan masa depan kita di dunia, jangan. Masa depan kita yang hakiki di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Antum, kita tidak punya ijazah, tidak punya raport, tidak punya nilai-nilai dari sekolahan umum, santai saja. Nanti kalau antum sudah saatnya berkeluarga, punya istri, punya anak, itu semuanya akan dibuktikan dengan fakta dan realita. Paham ya? Nah, siap bekerja, siap menempuh ikhtiar, doa, tawakal. Ingat-ingat kuncinya tadi ya. Al-ikhtiyar wa du'a wa tawakkul. Ijazah itu bukan tolak ukur. Jadi bagi para santri yang enggak pernah sekolah, yang enggak pernah mencium bangku sekolahan umum, enggak masalah. Enggak usah minder, paham ya? Karena kita-kita yang sampai S2 saja enggak dipakai, bayangkan itu. Nah, yang di hadapan antum ini sampai S2 pun enggak dipakai ijazahnya. SD dan
SMP. S1 SD, S2 SMP. Paham ya? Itu enggak dipakai ijazahnya. Nah, dan kalaupun ada salah satu di antara antum suatu ketika kerja pinjam ijazah, tak kasih ijazah gratis. Nah, kalau diperlukan. Ingat-ingat ya. Nah, itu sebagai motivasi hiburan buat kita. Jangan minder dengan tetangga-tetangga sebelah. Ente sekolah di mana, belajar di mana, mana nilainya, mana rapotnya, mana ijazahnya. Enggak ada ujian semester, enggak ada. Kita enggak ada semester-semesteran. Nah, 3 semester, 2 semester pun enggak ada libur. Liburnya sebelum Ramadan itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka lah yang paling terdepan di dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an was Sunnah, dan pastikan menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga mendakwahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan sabar di dalam mendakwahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Suatu ketika dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah menegur Umar bin Khattab anhu, karena mungkin merasa orang-orang kafir itu kok mereka kaya ya, kaya, kehidupannya mewah, perhatikan ya, bergelimang dengan harta, kesenangan demi kesenangan mereka memiliki. Apa kata Rasulullah SAW? Afi syakkin anta ya Ibnu Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Afi syakkin anta ya Ibnu Khattab? Lihat teguran dari Rasulullah SAW. Afi syakkin anta ya Ibnu Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka orang kafir itu mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Nanti di akhirat di mana tempat orang kafir? Di neraka, enggak ada di surga. La yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, sengsara terus di neraka, wal iyad billah. Orang kafir. Makanya ketika Muhammad anhu merasa orang kafir, mereka di atas kekufuran, ya kan, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kok kaya ya? Ya kan? Hidupnya kan mewah gitu loh. Kelihatannya mobil ada, pesawat pun kadang ada yang punya juga, ya kan? Orang kafir. Nah, lihat teguran Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab agar tidak tertipu dengan dunia. Afi syakkin anta ya Ibnu Khattab? Apakah engkau berada dalam keraguan wahai Ibnu Khattab? Mereka itu ulaika qaumun, mereka itu kaum ujjilat lahum thayyibatuhum. Mereka itu adalah kaum yang disegerakan kebaikan mereka fil hayatid dunya, di dunia saja. Orang kafir itu kan enggak ada yang di surga, enggak ada. Mereka semuanya di mana tempat kembalinya? Neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu kembali orang kafir. Enggak ada yang di surga, enggak ada. Mafhum? Naam. Kemudian juga ketika Umar bin Khattab anhu bercerita di hadapan Rasulullah SAW, beliau juga menegur teguran yang lain. Nah, karena kaitannya masalah dunia, Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab anhu, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah?" Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah? Lihat. Nah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu mengarahkan agar umatnya itu peduli dengan akhirat itu loh. Dunia itu gampang. Antum perhatikan baik-baik. Dunia ini kan ya cuman ini aja. Iya kan? Mau kemana lagi? Nah, jadi jangan pernah bingung, kemudian minder, takut karena nanti khawatir kehabisan dunia. Enggak. Selama kita mengejar akhirat, mengejar kehidupan yang kekal abadi, insyaallah dunia tidak akan kemana-mana. Justru dunia datang kepada kita mengatakan cukup. Lihat. Nah, lihat. Man khattab anhu diluluhkan hatinya. Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah? Tidakkah engkau ridha untuk mereka dunia sedangkan untuk kita akhirat? Lihat itu. Jadi seharusnya lebih ridha, lebih senang kalau akhirat untuk kita, biarkan dunia untuk mereka. Kita ini hidup di dunia, masih banyak larangan tidak? Banyak larangan, ini haram, ini enggak boleh, ya kan? Ini makruh, banyak sekali larangan. Itu ujian buat kita. Makanya orang hidup di dunia ini bagaikan hidup di dalam istana atau dalam penjara? Dalam penjara. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim,
Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Ya enggak? Khamr haram, berjudi haram. Perkara-perkara yang manusia itu kebanyakan suka diharamkan kebanyakannya. Ya kan? Orang kufar enggak ada rambu-rambu mereka. Mau berjudi, mau minum minuman keras, makan daging babi, makan tongseng anjing pun mereka biasa. Enggak ada aturan-aturan seperti itu. Paham ya? Tapi kalau agama Islam ada rambu-rambu. Makanya kita hidup dunia ini kok capek, letih, banyak aturan karena kita masih berada di dalam penjara. Mahfum, makanya jangan punya angan-angan hidup selama-lamanya dalam penjara itu loh. Paham ya? Nah, di dunia itu ibaratnya penjara. Terus bagaimana kalau berangan-angan akhirat? Kehidupan kekal abadi tidak ada lagi setelahnya melainkan masih dalam lingkupan akhirat. Itulah akhirat. Paham ya? Nah, kita ambil hadisnya. Itu muqaddimah kaitannya masalah fitnah dunia ya, biar kita waspada, berhati-hati agar kita bisa meminimalisir. Tahu meminimalisir, Bang? Nah, mempersedikit lingkupan dunia ini. Paham ya? Nah, jangan sampai memaksimalkan ambisius dengan dunia. Kalau seandainya antum lihat misalkan, suatu ketika saudara kita atau antum hanya dengan dunia tegur, ya akhi taqillah ya akhi, ente dulu kada wa kada, semangat belajar, semangat hadir di majelis ilmu, tapi kenapa ketika sukses lupa gitu loh. Ketika bisnisnya lancar kok lupa. Ilmu dia tampakkan. Salat pun kadang-kadang kalau pas sempat salat, kalau pas enggak sempat enggak salat. Pakai madhab berling, kober dan eling, ya kan? Nah, dunia dia kejar terus, siang malam dunia, bahkan gabung dalam apa kemarin, pasan prejo, pasukan anti kerja, udah sholat lupa, ibadah nggak pernah. Paham ya? Allahul musta'an. Allahumma sallim. Nah, qala al-mu'allif sallallahu an Abi Sa'id al-Khudri, disimak yang punya kitab ya, nanti biar tahu artinya mudah dihafal. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yuhadditsu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalasa dhata yawmin 'ala al-minbar wa jalasna hawla faqala inni mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Rawal Bukhari. Artinya dari hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayatnya, pantunnya Bang. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Syahidnya mana Bang syahidnya? Kal Khudri, ya kan? Kal Khudri, itu Abu Sa'id al-Khudri. Namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dihafalkan ya. Beliau menyampaikan hadis bahwasannya Rasulullah SAW suatu ketika suatu hari beliau duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekelilingnya. Faqal, kemudian seraya beliau berkata, inni mimma khafu alaikum, sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian, mim ba'di, sepeninggalku nanti, setelah aku meninggal maksudnya, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, yaitu apabila dibukakan atas kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Itu dikhawatirkan, bukan kefakiran. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad fakir, miskin, hidupnya pas-pasan, sedang-sedang saja, itu Rasulullah enggak khawatir. Yang dikhawatirkan dibukakan pintu dunia, akhirnya lupa akhiratnya, lupa Rabbnya, lupa agamanya, bahkan meninggalkan manhajnya waliyadzubillah. Mafhum? Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, dari hadisnya Amr bin Auf. Naam, radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum
walakinni akhsha 'alaikum an tubsata dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum wal iyad billah. Lihat itu, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi, maka demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian." Lihat, beliau mengatakan dengan sumpah loh, enggak sembarang loh ya. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan di hadapan kalian. Bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakinni akhsha 'alaikum, akan tetapi aku khawatir, aku takut kepada kalian antub satad dunya 'alaikum. Dibukakan, dibentangkan dunia di hadapan kalian. Ini yang beliau khawatirkan. Karena busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibukakan, dibentangkan pintu dunia orang-orang sebelum kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya kalian berlomba-lomba mengejar dunia tadi, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Apa akibatnya? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Lihat, itu hadis yang sangat besar faedahnya ya. Rasulullah enggak khawatir kalau umatnya itu fakir, miskin, itu enggak khawatir. Selama dia masih beribadah, istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Yang beliau khawatirkan itu kalau apa? Dibukakan pintu dunia, hanyut dengan dunia, tertipu dengan bujukan rayuan dunia, akhirnya lupa akhiratnya. Itu yang beliau khawatirkan. Mafhum? Nah, kita bukannya enggak mengambil dunia. Kita-kita ini senang enggak dengan dunia, Bang? Senang. Siapa yang enggak senang dengan dunia? Tapi karena kita punya syariat, paham syariat, rambu-rambunya ada. Istilahnya kalau dalam ilmu dunia, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Lampu merah itu perkara yang haram kita tinggalkan. Lampu kuning itu syubhat, sesuatu yang samar kita pun berhati-hati. Lampu hijau halal kita konsumsi. Bisa dipahami ya? Nah, itu ibaratnya kalau dipermisalkan dalam masalah dunia seperti itu. Bisa dipahami? Sehingga kita enggak mengambil semuanya. Masih kita filter, kita saring. Mafhum? Nah, itulah yang namanya barakallahu fiik, cara yang tepat di dalam mengambil dunia. Bukan diambil semuanya dan bukan juga ditinggalkan semuanya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia ini. Ambil seperlunya, sisanya akhirat. Perbandingannya berapa persen tadi, Bang? Nah, 20 banding 80. 20% untuk dunia, yang 80 untuk akhiratnya. Tenang pikiran, tentram hatinya. Nah, itu tinggal kita buktikan saja. Jangan cuman kata-kata, tapi buktikan dengan realita dan fakta. Kita lihat di sini. Kata Rasulullah SAW, setelah beliau menyebutkan bahwasanya kekhawatiran yang beliau khawatirkan bukan kefakiran tapi dibuka pintu dunia, datang juga dalam hadis yang lainnya. Rawahu Muslimun, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar beramal itu disegerakan. Jangan tunda-tunda. Yang mau infak segera infak. Yang mau sedekah segera sedekah. Yang mau infak segera infak. Yang mau sedekah segera sedekah. Yang mau beramal amalan saleh disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena yang namanya fitnah datang tiba-tiba. Kalau sudah datang fitnah, enggak sempat lagi untuk beramal amalan saleh. Apa kata Rasulullah SAW? Badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badirul bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang apa? Ujian. Fitnah ini permisalannya bagaimana? Fitnah ini bagaimana bentuknya? Nah, barakallahu fiik. Bentuk fitnah ini bagian potongan malam yang gelap gulita.
Antum ketika berjalan di malam hari gelap gulita, perlu cahaya atau tidak, Bang? Perlu cahaya, lihat itu. Bagaikan malam yang gelap gulita. Karena dahsyatnya fitnah tersebut membuat orang berbolak-balik, berubah drastis. Dulunya dia peduli dengan akhiratnya, akhirnya terbalik. Sekarang dia lupa akhiratnya, peduli dengan dunia. Lihat perubahannya bagaimana? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi harinya masih mukmin, sore sudah kafir. Paginya masih sunni salafi, sorenya sudah menjadi mubtadi'un dhalun. Bayangkan itu. Nah, nanti kita lihat sebabnya apa di belakang nanti. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya masih mukmin, paginya sudah menjadi kafir. Cepat enggak perubahannya? Cepat enggak kira-kira? Cepat sekali kan? Sorenya masih sunni salafi, paginya sudah menjadi mubtadi'un dhalun. Bayangkan itu. Sebabnya apa kira-kira? Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunya. Dunia lagi fitnahnya. Ya kan? Dia menjual agamanya dikarenakan ingin mengharapkan secuil arad, secuil syai'un qalil. Ingin mengharapkan sesuatu yang sedikit daripada dunia, bukan banyak loh, sedikit aja. Gara-gara dunia. Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya. Allahul musta'an. Allahumma sallim salim. Jadi berat sekali barakallahu fiik istiqomah itu. Yang ringan bukan istiqomah tapi istirahat. Paham ya? Nah, kalau istiqomah berat. Harus ada upaya, usaha, berdoa. Mafhum? Apalagi fitnah dunia ini senantiasa mengintai kita semuanya. Senantiasa apa? Mengintai. Nah, senantiasa menghantui. Kalau kita enggak sabar, enggak paham syariat, hanyut dengan dunia, itu bisa dikatakan hampir 99% orang tertipu dengannya. Kalau tidak ada ilmunya, tidak paham syariat. Allahumma sallim sallim. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Hadisnya satu, penjelasannya panjang, tapi diharapkan ada faedah yang bisa dipetik dari pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini. Apa faedah yang paling inti dan juga paling menonjol sini? Kembali ke satu pedoman yang sudah kita ingatkan berkali-kali. Jangan pernah mengejar dunia yang akan sirna, tidak kekal, kemudian lupa dan akhirat yang kekal abadi. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.